Penegasan ini termasuk pengakuan tidak? Kalau penegasan ini itu berbicara ada yang mau ibaratkan ini sama seperti ini. Apakah kamu guru? Apakah kamu Tuhan? Kalau kamu tidak percaya, ya benar sama seperti gini. Contohnya ya. Misalkan ya, ada seorang guru datang ke pemukiman sehingga dia memberitahukan, dia mengajar dan apa yang diajarkannya itu benar semua dan tidak ada satupun yang ibaratkan di luar dari pembelajaran. Sehingga ada salah satu orang yang menyatakan seperti ini, apakah kamu guru? Benar nggak kamu guru? Benar nggak kak? Padahal dia sudah kasih tahu. Sehingga guru ini menegaskan, iya benar, saya adalah guru yang mengajarkan. Itu penegasan, karena ada sesuatu hal ya di mana kenapa dia harus menegaskan itu sama seperti ini gitu loh. Makanya kita baca dulu di ayat 1-nya sampai, tapi nggak usah ke ayat 1-nya, ke ayat 6-nya ini harus kita tahu gitu loh. Makanya itu adalah penegasan di mana dikatakan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat gitu loh. Ya. Ini yang saya nanya, apakah penegasan itu adalah pengakuan? Berbeda lah bang. Di mana bedanya, Cak? Tadi kan saya sudah sampaikan, masa nggak didengar sih? Iya. Saya sudah sampaikan loh bang. Masa Baik. Berarti kan di sini dia berkata karena, contoh Ica ya, karena Ica adalah seorang wakil bupati. Ini pengakuan atau penegasan? Oke. Karena Ica, ini dari siapa nih? Ica yang di sini kan yang berkata Yesus. Ica yang berkata. Coba. Oke. Nah, kalau misalkan saya yang berbicara, tidak ada yang mau tahu, ya, itu namanya apa? Itu namanya pengakuan, karena tidak ada yang mau tahu. Kagak, lagian kalau nggak ada yang dengar, ngomong sendiri, Ca. Masa lu ngomong sendiri sih? Sekarang, pasti ada orang lah di situ. Iya. Sekarang gini. Gimana sih? Ya. Tadi kan kau baca dari atas kan? Kau baca dari atas tadi kan? Apa kata Yesus dari atas? Coba baca ulang. Saya baca ulang ya. Makanya Coba. Oke, saya baca ulang. Aku berkata kepadamu, berarti ada seseorang. Oke, kita baca lagi, nggak ada masalah. Aku berkata kepadamu, aku itu siapa? Yesus Kristus. Yesus berkata kepada Seseorang kan? Berarti penegasan. ya pengakuan atau bukan? Oke, saya baca. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Nah, ini yang dikatakan orang fasik. Ya, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Ayat 5, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Nah, ini di sini udah mengerti. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Di sini kan sudah kita tahu orang fasik dan orang saduki, orang-orang fasik ini yang menyatakan seperti itu sehingga dia menegaskan. Nah, kalau tidak ada celah, kalau tidak ada, misalkan sama seperti tadi contohnya, saya mengatakan, hai, saya adalah seorang bla bla bla, saya bilang gitu. Tapi nggak ada yang mau tahu, ibaratkan belum ada yang bertanya, tidak ada, itu namanya memberitahukan. Tetapi penegasan, ada orang fasik ini kan di ayat 1-nya harus kita baca. Orang fasik ini menyatakan tentang murid-muridnya sehingga Yesus menegaskan, memberitahukan, mengajarkan apa yang dituliskan di ayat selanjutnya gitu sampai ke ayat 8 gitu loh. Nah, kita harus paham dulu. Jangan kita ambil satu, itu siapa yang kasih tahu? Memang Yesus Kristus yang memberitahukannya. Karena apa? Karena ada orang fasik yang menyatakannya gitu loh. Gimana sih? Gini saya, tadi pas loading kan bawa yang 6, Matius 12:6. Aku berkata kepadamu.
Ya kan? Bla 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 bla. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang mengaku Tuhan atas hari Sabat ini siapa? Itu penegasan loh. Iya, yang mengaku Tuhan atas hari Sabat siapa? Oke, saya mau tanya, apakah pada saat ini dikatakan di sini, akulah Tuhan pada hari Sabat? Ada nggak dituliskan di situ? Ya tinggal ditambah aja, Cak. Iya. Makanya saya harus belajar yang namanya penegasan sama ya pengakuan. Kalau pengakuan di sini akan dituliskan, aku adalah Tuhan atas hari Sabat, itu adalah pengakuan. Tetapi penegasan tidak ada di sini. Dia bilang di situ bahwa aku nggak ada, tetapi dikatakan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di situ pun nggak ngerti-ngerti juga gimana sih? Kau ini cakep, si Ca ini cakep ini. Ini kayak bajai. Iya, Lu kayak cakep bajai, Ca. ngelesnya. Ngelesnya enak, cakep ngelesnya. Kayak bajai. Kayak bajai. Coba begini, Ca. Oh iya. Coba saya kasih analogi sedikit sama Ica ya. Saya kasih analogi Ica. Ica mau ke tempat ini, saya kasih analogi, boleh tidak Ica? Saya kasih analogi sedikit. Oke. Ica mau ke tempat saya. Ya, Ica mau datang ke tempat saya, tetapi Ica tidak tahu jalan. Maka saya mengutus Papi Gembala ke tempat Ica agar Papi Gembala menunjukkan jalan agar sampai kepada saya. Begitu sampailah Papi Gembala kepada Ica, Ica mengira bahwa Papi Gembala itu adalah loading. Itu salah apa benar? Gak nyambung itu analoginya. Dengar dulu. Coba dengar. Ica, iya, dengar. Dengar dulu, begini. Coba kamu simak baik-baik. Kamu Ica mau ke tempat saya. Ica tidak tahu jalan nih. Mau ke tempat saya. Ya, kamu tidak tahu jalan menuju ke tempat saya. Saya telepon kamu. Agar kamu tidak tersesat. Sabar dulu. Kamu mau ke tempat saya, kamu tidak tahu jalan. Ya. Kamu katakan saya tidak tahu jalan ke tempatmu loading. Maka saya mengutuslah Papi Gembala kepada Ica agar menunjukkan jalan menuju kepada saya biar Ica tidak tersesat. Ya. Begitu tibanya Papi Gembala kepada Ica, Ica mengira bahwa Papi Gembala itu adalah loading. Salah apa benar? Kalau dibilang salah atau benarnya, di sini saya bertanya dulu. Apakah saya sudah telepon kamu bilangin loading minta tolong dong? Ini gue nggak tahu tempatnya. Nah, kalau misalkan kita sudah Makanya itu Ica. enggak nih dengerin dulu. Kalau misalkan ada komunikasi, ya kalau saya menyatakan dia ini adalah loading, ya itu salah karena kita udah ada komunikasi. Tapi kalau misalkan tidak ada komunikasi, itu tidak salah karena apa? Kita kan gak ada komunikasi. Kamu nyuruh orang. Begini, kamu dengar dulu. Nah. Kamu dengar baik-baik. Kamu mau ke tempat saya. Kamu telepon loading, saya mau ke tempat kamu, tapi saya tidak tahu jalan. Kamu nggak? Saya pernah lihat wajah kamu nggak? Tidak pernah lihat. Kamu tidak. Oke, kamu ke tempat saya. Mau ke tempat saya, kamu tidak tahu jalan. Saya utuslah Papi Gembala ke tempat kamu dengan tujuan agar menunjukkan jalan kepada Ica biar selamat sampai ke tempat saya. Oke, saya tanya Begitu dulu. Papi Gembala sampai, iya dengar dulu. Begitu Papi Gembala sampai kepada Ica, Oke. dengar dulu. Begitu Papi Gembala sampai kepada Ica, Ica mengira bahwa Papi Gembala itu adalah saya. Salah apa benar itu? Saya mau tanya dulu, pada saat kamu mengatakan seperti itu, kamu bilang sama saya nggak? Saya nanti mengutus teman saya nih ke sana. Kamu bilang gitu nggak ke saya? Iya, saya bilang saya mau ngutus teman saya ke sana. Saya mau ngutus teman saya ke Ica agar sebagai penunjuk jalan agar Ica tidak tersesat. Ikutilah dia agar kamu tidak tersesat. Ya. Percayalah kepada Papa Lopo, percayalah kepada Papi Gembala agar kamu bisa selamat sampai ke tempat saya. Oke. Ya, nah begitu Papi Gembala tiba, kamu mengira Papi Gembala adalah loading, sama apa? Salah atau benar itu? Enggak lah, kan kita udah Salah ya? ringan, gimana sih lu? Oke. Kita kan udah Oke, salah. Oke, sabar. Oke, ini poinnya di sini. Ini gimana sih? Oke, poinnya di sini. Makanya poinnya di sini. Dengar dulu, poinnya di sini. Ulangan 18:18 Elohim sudah mengonfirmasi kepada kita manusia, akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu.
dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Apa ayatnya? Ayat berapa? Ulangan 18:18 dibaca. Ulangan Itu konfirmasi atau bukan itu? baca ya, supaya kita tidak ini ya. Ulangan 18 Coba baca. 18 ya. Ulangan 18 ayat 18 di sini dikatakan beginilah firman Tuhan ya. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, yang mau ditanyakan di sini gimana? Itu nubuatan untuk siapa? Yesus Kristus. Untuk Yesus. Berarti sudah ada konfirmasi atau tidak bahwa seorang nabi akan kubangkitkan? Sudah ada. Begitu seorang nabi datang sebagai utusan Tuhan, Ica mengira dia adalah Tuhan. Salah apa benar? Ketika saya menelpon Ica, ketika Ica menelpon saya, akan kuutus Papi Gembala kepada kamu. Ikutlah Papi Gembala, maka kamu tidak akan tersesat. Karena aku dan Papi Gembala itu adalah satu. Sama-sama menuju kepada aku. Begitu datang utusan Tuhan, Ica mengira bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus mengatakan menyembah kepada Allah. Wahai Ica, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aku hanya diutus. Oke. Sekarang begini Ica, Ulangan 18:18 di situ nubuatan tentang kedatangan Nabi, betul? Oke, lanjut. Oke, yang datang Nabi atau Tuhan? Dia adalah nabi, dia adalah Tuhan. Nah, nah disitulah saya katakan kepada Ica, saya akan utus Bang Palopo. Yang datang Bang Palopo atau Loding? Nah, kalau Nah. misalkan kamu berbicara tentang karena apa? Kalian berbeda. Gini Cak, kalau Iya. kita bisa bersatu kenapa harus berbeda? Saya sedikit aja. Boleh Cak, boleh. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang analogi yang diberikan oleh Loding, ya yang tadi. Nah, itu menurut aku tuh salah. Karena apa? Analoginya itu berbicara tentang dia, ini kepemimpinan gitu. Apakah Bang Gembala ini berasal dari Loding? Kan tidak, cuman dia itu bawahan, beda cerita. Nah, kalau kita berbicara tentang Nubuatan Yesus Kristus itu banyak sekali ya di dalam Alkitab. Itu berbicara tentang ya nabi. Apakah Yesus itu nabi? Iya, karena dia menerima firman Allah. Apakah dia guru? Iya, betul, dia mengajar. Apakah dia Tuhan? Benar, karena dia penguasa. Dia berkuasa atas segala langit dan bumi. Dia kan sudah dikatakan yang dapat menebus dosa umat manusia itu adalah Tuhan. Yang bisa membawa kita ke surga itu adalah Tuhan. Gitu. Siapa lagi yang bisa berkuasa? Diri kita. Wah, siapa itu? Itulah yang dikatakan di 1 Korintus itu. Makanya harus hati-hati terhadap orang fasik itu, orang Saduki. Siapa? Kamu bilang Yesus berkuasa. Ya, dia berkuasa atas langit dan bumi. Segala Oke. kuasa di Siapa yang memberikan? Ya, sabar. Siapa yang memberikan Yesus kuasa? Allah Bapa. Kalau Allah Bapa tidak memberikan Yesus kuasa, Yesus bisa berkuasa atau tidak? Bagaimana Yesus bisa ketahuan dia datang ke dunia ini gimana? Oke, ini saya akan jelaskan kamu biar supaya nggak loading. Kamu loading banget sih. Nah, oke, saya sedikit ya. Begini Ica, ketika Ica mengatakan bahwa Yesus itu maha kuasa. Oke, silakan. Saya jelaskan sedikit aja gitu. Ini kita berbicara tentang nubuatan di mana Yesus Kristus datang, ya. Yesus Kristus datang. Makanya tadi, apakah Yesus itu nabi? Iya, benar, karena dia menerima firman Allah, ya. Bentar ya. Oke, ini kita buka nubuatan. Ya, sambil dicari Cak, nanti Pastor Roding titip 1 Korintus 15:24. Nanti dititip
Pastor Loading, biar Ica cari dulu ya. 1 Oke, siap, Korintus siap, 15:24. Saya cari rokok aja sebentar. Lanjut. 15:24 ya. Ya. Oke, di 1 Yesaya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut di perjanjian lama ya. Bentar ya, perjanjian lama aja. Oke, wait ya. Ini kan kita buka. Oke, di Kejadian ya. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, keturunannya itu siapa? Yesus Kristus. Kita bisa lihat ya tentang silsilah Yesus Kristus ya dari bapaknya Yusuf. Di ayat 2 Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, apakah tidak ada yang takluk kepada Yesus Kristus? Seluruh bangsa banyak yang takluk kepadanya. Selanjutnya ya, Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Nah, itulah dia dikatakan itu. Nah, di Yeremia juga, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan oleh kepadanya Tuhan keadilan kita. Siapa itu? Cuman Yesus Kristus yang adil loh. Di Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itulah di Matius 1 tentang kelahiran Tuhan Yesus. Gitu loh. Inilah anak. Sabar. Oke, sabar. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta kita. Allah beserta kita. Jadi Yesus itu dikatakan Immanuel kan? Iya. Berarti Allah beserta Kita. Beserta Yesus. Apakah Yesus itu adalah Allah? Allah beserta kita. Apakah Yesus itu adalah dia bagian dari Allah? Ini dari tadi lagi muter lagi. Yesus adalah bagian dari Begini, begini. Dari tadi yang Ica sampaikan itu nubuatan anak manusia. Iya. Nubuatan tentang seorang nabi. Bagaimana nubuatannya anak manusia, nubuatannya nabi, tetapi yang datang Tuhan? Apakah salah nubuatan atau bagaimana itu? Coba Ica pelan-pelan. Coba Ica pelan-pelan ya, Ica pelan-pelan begini. Di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Apa arti Kristus? Lanjut. Apa arti Kristus? Lanjut. Nanti biar saya iniin. Lanjutlah. Nanti biar saya langsung. Iya, Kristus adalah yang diurapi Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, Yesus diurapi Tuhan, berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Lanjut. Bagaimana bisa begitu?
dari Ulangan 18:18 saja tadi itu sudah kita sudah tahu bahwa yang berfirman itu adalah Tuhan. Tuhan berfirman, akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu. Dan dia akan menyampaikan apa yang aku perintahkan. Makanya di perjanjian baru Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Berarti sudah jelas bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan, Ica mau ke tempat saya, Ica tidak tahu jalan, saya utuslah Papi Gembala ke tempat Ica. Begitu sampailah Papi Gembala di tempat Ica, Papi Gembala mengira Ica itu adalah saya. Ini satu pemahaman yang salah. Kita ini tidak tahu jalan menuju kepada Bapa. Bagaimana agar kita tidak tersesat menuju kepada Bapa? Maka Bapa mengutus utusannya ke dunia, yaitu Tuhan, yaitu Yesus. Makanya di Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Begitu datang Yesus di tengah-tengah kita, kita mengira Yesus itu adalah Bapa. Kita mengira Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus sudah katakan, aku diutus oleh Tuhan. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bahkan di dunia dia bersyukur loh. Anda memaksakan Yesus mempunyai dua natur, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, tetapi tidak ada datanya. Yang saya herannya begini, Ica. Ketika saya bertanya kepada Ica, Ica, Tuhan itu Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ica bilang Tuhan, mana dalilnya? Ica selalu kasih begini, kamu punya tubuh, jiwa dan roh. Nah itu biasa yang dibawa oleh Kristen-Kristen. Tetapi ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus selalu mengatakan, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Selesai perkara. Tetapi kita tanya kepada umat Kristen sekarang, bagaimana itu Tuhan? Apa mereka katakan? Ada tiga yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu. Apakah pengajaran itu sama seperti pengajaran Yesus waktu diajarkan kepada murid-muridnya? Kan tidak ada. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Coba. Nah. Tidak ada satu orang pun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Kata Yesus loh. Sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa Ica mengikuti Markus 5 nomor 6? Orang kerasukan itu menyembah Yesus. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia. Coba Ica jelaskan sama saya Yohanes 14 nomor 1. Apa kata Yesus di situ? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Coba Ica jelaskan sama saya. Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba buka. Yohanes 14 nomor 1. Coba Ica jelaskan kepada saya. Udah belum? Sudah. Yohanes 14 nomor 1, jelaskan sama saya, silakan. Oke, ini bagian saya ya. Oke. Nanti Papi Gembala sudah beli rokok. Iya. Lanjut. Oke, di sini saya sedikit ya memberitahukan sama loading ya. Oke, berbicara tentang nubuatan ya. Kalau kita berbicara tentang nubuatan, itu berbicara tentang yang akan datang. Ya, ini berbicara tentang penebusan dosa. Itu sudah berbicara tentang kalau dibilang Kristus, nah diurapi. Kalau berbicara tentang urapan, itu berbicara tentang kekudusan, ya. Itu berbicara tentang kekudusan. Makanya dikatakan di nubuatan di Perjanjian Lama, ya. Di situ di Kejadian 17 ayat 19, Kejadian 49 itu banyak sekali, itu bisa kita lihat. Nah, itu berbicara tentang nubuatan anak manusia yang akan datang sebagai sang raja. Sudah dikatakan di situ, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Ya.
Dan banyak sekali di Yesaya 53 itu berbicara tentang anak manusia yang akan datang untuk menyelamatkan kita dari apa? Menyelamatkan kita dari dosa. Ya, ia dihina. Ini adalah ciri-cirinya. Apakah ciri-ciri yang nubuatan ini ada di dalam diri Yesus Kristus? Ada. Ini berbicara tentang nubuatan, ya, anak manusia yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa agar kita beroleh hidup yang kekal. Itulah yang berbicara tentang nubuatan. Kalau di Perjanjian Baru, kenapa dituliskan di Lukas 2 ayat 11, ya? Lukas 11 ayat 2 ya, Lukas 2 ayat 11 kalau nggak salah. Tadi udah ku iniin, ya. Lukas 2 ayat 11. Oh ya, sorry ya. Kenapa di Perjanjian Baru ditegaskan kembali, ya, memberitahukan kepada kita umatnya tentang nubuatan itu. Nubuatan di Perjanjian Lama ini tentang anak manusia ini yang akan menjadi raja, gitu loh. Di Perjanjian Baru ditegaskan, Lukas 2 ayat 11 dikatakan, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yang diurapi, anak yang penuh dengan kekudusan, yang dikatakan di nubuatan di Perjanjian Lama. Yesus Kristus sudah ada. Yesus Kristus itu sudah dinubuatin di Perjanjian Lama. Apakah dia itu Tuhan? Iya, karena sudah ditegaskan di Yohanes 1 ayat 1. Makanya di Perjanjian Baru ini menyempurnakan. Tidak ada lagi, teman-temanku, saudara-saudariku terkasih, ya. Tidak ada lagi yang namanya kitab selain Alkitab Perjanjian Baru yang menyempurnakan di Perjanjian Lama. Saya katakan sekali lagi. Tidak ada kitab lagi yang dikatakan, oh ini aku ada kitab perjanjian yang menyempurna. Tidak ada lagi selain Perjanjian Baru. Hanya Perjanjian Barulah yang menyempurnakan Perjanjian Lama. Sehingga kebanyakan di luar dari kekristenan, Perjanjian Lama lah yang dipakai. Karena mereka menolak di Perjanjian Baru ini, gitu loh. Mereka menolak nubuatan Yesus Kristus yang datang ini. Mereka menolak Yesus sebagai Sang Raja. Karena ciri-cirinya sudah ada. Itu adalah pengikut siapa? Yang dikatakan di Perjanjian Lama, malaikat yang dilempar ke dalam api neraka dan dilempar ke dalam goa-goa yang gelap. Gitu loh. Ya, karena iblis ini menginginkan umatnya mengikuti di Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama ini banyak sekali yang sama seperti pernikahan 2, 3, 4 atau lebih yang katanya dikurangi. Itu ada, gitu loh. Yang katanya boleh menikahi begini, itu ada di Perjanjian Lama. Mereka tidak pernah mau mengikuti Perjanjian Baru. Mereka membatalkan Perjanjian Baru sehingga mereka tidak pernah menyempurnakan. Tidak ada. Kalau mereka menyempurnakan, mereka menyempurnakan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, pastilah mereka akan mengikut dan percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena mereka mengikuti, ya, kitab Perjanjian Lama, di mana Perjanjian Lama ini, ya, banyak sekali keduniawian yang mereka hanya mengenal Allah saja, tetapi mereka tidak mengetahui siapa Allah itu sebenarnya. Mereka hanya tahu, oh iya, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Yang menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Tetapi mereka tidak mengetahui dan mengenal siapa Allah ini. Makanya Perjanjian Baru menyempurnakan tentang Yesus Kristus yang ada dinubuatkan di Perjanjian Lama. Di mana itu? Di Lukas 2. Apakah di Lukas 2 ayat 11 ini yang menyampaikan itu adalah manusia atau enggak? Karena malaikat menyampaikan kepada orang-orang tersebut sehingga dituliskanlah di situ. Mereka mendengar. Makanya dikatakan di situ, dan inilah tandanya bagimu. Kalau sudah dikatakan bagimu, ya, itu berarti lebih dari satu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuja Allah, katanya. Mereka mendengarkan itu, mereka melihat. Siapa yang menyampaikan itu? Malaikat sendiri. Kan
Karena mereka menyaksikan sendiri. Kalau yang menyatakan menyempurnakan ini, apakah ada yang menyaksikan? Tidak ada. Bertobatlah kita. Siapa yang pernah menyaksikan? Tidak ada satupun yang menyaksikan bahwa dia bertemu dengan Allah, bahwa dia berbicara dengan Allah. Tidak ada yang menyaksikan. Tetapi ini menyaksikan sendiri, malaikat menyampaikan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dikatakan, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kristus yang diurapi, Yesus Kristus yang diurapi, berbicara tentang kemuliaan. Makanya Yohanes 1:14. Itu kalau berbicara tentang kemuliaan, itu berbicara tentang kekudusan. Gitu loh. Ya. Kenapa kalau kamu mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, kenapa kamu percaya? Karena sudah ada nubuatannya. Nubuatan di perjanjian lama. Gitu loh. Dan banyak saksi bukti mendengarkan dan melihat tentang malaikat yang menyampaikan. Gitu loh. Kalau yang ini ada nggak yang menyampaikan? Aku mau tanya satu aja. Satu. Silakan. Ada nggak sih Nabi Muhammad ya berjumpa dengan Allah yang menyaksikan? Ada nggak yang menyaksikan Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad dan berbicara kepada Nabi Muhammad? Coba Bapak loading. Saksi. Saksinya. Saksi. Kalau saksi tidak ada. Nah maka dari itu Bapak loading. Berbeda dengan firman Tuhan. Saksi bukti dinyatakan di sini. Makanya mereka berani menuliskan tentang malaikat menyampaikan kepadanya akan ada lahir bagimu, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Gitu loh. Sudah? Satu pun tidak ada saksi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Oke, sudah? Gitu loh, ya. Oke, sudah? Coba Ica bacakan Yohanes 5:37 dulu. Yohanes 5:37. Yohanes 5 ayat 37 ya. Iya. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Yohanes 5 ayat 37 ya. Atau Yohanes 17:3 saja. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Oke, apa yang ditanya di situ? Coba baca dulu. Oke, saya baca. Ya. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mengenal. Bukan, sorry. 17:8. Oke, Yohanes 17:8. Oke. Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Amin. Iya. Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman dari Bapa itu? Karena dia firman Allah itu sendiri, bagaimana? Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman dari Bapa? Kalau kamu itu tidak akan ada saksi karena itu ada di dalam dirinya. Ya sudah, berarti sama, tidak ada saksi. Samakan loading. Jangan. Bagaimana sekarang begini? Sebab dengar dulu Ica. Dengar dulu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman? Terus bantu tap layar, weh. Udah belum? Lanjut aja, nanti bisa saya idiin. Tidak, saya tanya dulu. Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman dari Bapa? Saya nanti sampaikan, kamu bicara aja dulu. Iya, siapa yang menjadi saksi dulu? Ini saya ngomong ya. Iya, silakan. Jadi saya minta jawaban siapa yang menjadi saksi. Iya, saya akan jawab. Iya, silakan. Ya. Saksi ya, saksi. Saya akan jawab. Kalau misalkan, nih contoh, kalau misalkan kalian bilang, Eloding bilang ya, menyatakan seperti ini. Siapa yang jadi saksi bahwa Yesus itu menerima? Kan sudah dikatakan di situ bahwa dia adalah firman Allah. Bagaimana ada saksinya? Sabar dulu, ini saya. Berarti ada atau tidak? Biar saya catat. Ini saya yang bicara dulu, sabar. Oke, silakan. Tetapi di situ sudah ditegaskan,
ya, sudah ditegaskan tentang nubuatan dan juga apa yang dituliskan di dalam perjanjian baru, gitu loh. Di perjanjian baru ada nggak saksinya? Banyak saksi yang menyatakan, dan di situ juga dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Apakah itu tidak ada saksinya? Ada. Yohanes Pembaptis dan murid Yohanes menyaksikan Allah menyampaikan itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu saksinya ada. Kalau berbicara tentang firman Allah, apakah ada saksinya? Lah dia itu ada di dalam dirinya, bagaimana ada orang bersaksi, gimana? Itu dikatakan di Lukas 2 ayat 14, ya. Lukas 2 ayat 11, ya. Lukas 2 ayat 11 dikatakan, aku lupa lagi, maaf. Sudah dikatakan, pada saat malaikat menyampaikan kepada Bunda Maria, pada saat malaikat menyampaikan kepada saudara-saudaranya, apakah tidak ada saksi? Saksi ada. Tentang Yesus Kristus, tentang nubuatan Yesus Kristus itu punya saksi semua. Ada saksinya, gitu loh. Nubuatan dia datang, nubuatan tentang ketuhanannya, ada saksinya semua. Tetapi kalau Di mana nubuatan tentang ketuhanan? Hah? Nubuatan tentang ketuhanan di mana? Saya minta datanya dulu, biar saya catat. Nubuatan tentang ketuhanan. Lukas 2 ayat 11. Itu perjanjian lama. Nubuatan itu di perjanjian lama apa perjanjian baru? Bicara tentang tentang Yesus Kristus datang sebagai Kalau berbicara tentang nubuatan tentang Yesus Kristus itu sudah dikata sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu seorang anak itu siapa? Oke, berarti seorang anak itu manusia atau bukan? Anak, kalau dikatakan anak ya manusia lah. Bagaimana nubuatannya? Oke, bagaimana nubuatannya manusia tetapi yang datangnya Tuhan? Apakah sabar. Apakah Tuhan Ica manusia? Sabar, apakah Tuhan Ica manusia? Tunggu dulu. Saya tanya, apakah Tuhan Ica manusia? Sabar. Coba pelan-pelan. Apakah Tuhan Ica manusia? Jawab dulu lah. Kamu ngelawak mulu. Ini kita serius loh. Iya, saya tanya, apakah Tuhan Ica manusia? Apakah Tuhan Ica manusia? Ya, kalau kamu mau berpikirnya seperti itu, ya memang betul. Karena dia pernah datang sebagai anak manusia. Berarti Tuhan Ica manusia? Nggak masalah. Nggak ada masalah buat kami. Kenapa? Masalah kalau Tuhan manusia, berarti itu ajaran pagan, Ica. Hakikat Tuhan itu, Ica, tidak sabar dulu. Hakikat Tuhan itu tidak terlihat. Bagaimana agar kita bisa mengenal Tuhan itu, Ica? Maka Tuhan mengirim utusannya. Agar kita mengikuti utusannya, kita bisa mengenal Yesus. Kita bisa mengenal Bapa. Makanya ketika Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Apakah kita melihat Yesus berarti kita lihat Bapa? Yesus punya telinga, apakah Bapa punya telinga? Maksud dari perkataan Yesus, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Dengar dulu. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Itu melihat kemuliaan Bapa yang ada sama Yesus. Apa kemuliaan Bapa? Yesus datang ke dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Apa kemuliaan Bapa? Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Apa kemuliaan Bapa? Yesus merubah air menjadi anggur. Apa kemuliaan Bapa? Yesus menyembuhkan orang buta. Karena, dengar dulu, karena di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, coba Ica bacakan Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan Ica jelaskan sama saya. Baca. Saya buka ya. Baca coba. Teman-teman, 2,5 ini makin seru ya diskusi ini ya. 2,5 Iya. terus ya. Tap layar, suruh dulu tap layar. Iya, ini dong. Tap tolong. layar teman-teman. Dibantu kopi, dibantu tap-tapnya teman-teman. Ini menarik, makin menarik ini diskusi ini ya. Di tap, dikencangkan lagi tap-tapnya. Ini kan manis juga gitu. Semangat di atas ya. Iya.
Tunggu. Ica, kopi apa orange juice? Kopi apa orange juice? Mungkin orange juice teman-teman. Mungkin masih ada yang punya orange juice. Aica sudah mulai haus kayaknya ini ya. Oke, makasih R59, makasih. Ya dihabiskan dulu, baru lanjut diskusi. Jadi nggak enak kita sambil diskusi kan. Habisin. Coba baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dibaca yang keras biar semua mendengar. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Oke, baik, saya baca. Beginilah firman Tuhan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Amin. Iya, amin. Jadi, saya mau tanya sama Ica, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus merubah air menjadi anggur, apakah itu dilakukan oleh Yesus atau dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran Yesus? Oke. Di sini kamu udah kelar apa belum? Ini biar saya bicara. Tidak, saya tanyakan dulu sama Ica. Apakah Gak bisa gini loh, karena kita itu kan berbeda pandangan. Jadi maksud saya kamu selesaikan dulu apa yang menjadi pikiran kamu, apa yang menjadi pertanyaan kamu tentang Alkitab. Nanti saya akan jelaskan. Karena gini, kalau kamu... Oke, baik, saya ulangi. Oke, lanjut. Oke, saya ulangi. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan, wahai orang Israel, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan Yesus di tengah-tengah kamu yang kamu ketahui. Pertanyaan saya sama Ica, Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus merubah air menjadi anggur, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang buta. Itu Yesus lakukan dengan dirinya sendiri atau Bapa yang lakukan melalui pelantaraan Yesus? Silakan dijawab itu. Oke, saya jawab. Setelah itu baru mutar-mutar boleh, silakan. Oke, saya jawab. Ya, ini luar biasa ini ya pertanyaannya. Ya, teman-teman ya. Di sini dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ini khotbah Petrus ya teman-teman ya. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Ya, seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, pertanyaan dari loading ya tadi menyatakan bahwa apakah pada saat Yesus Kristus ya dia menghidupkan Lazarus, ya mengobati orang sakit, menghidupkan orang mati. Nah, apakah itu Allah sendiri yang melakukannya atau Yesus sendiri? Allah sendiri yang melakukan perantara Yesus atau Yesus itu sendiri? Benar tidak? Itu pertanyaannya. Nah, oke, saya jawab. Makanya saya katakan, kalau kita berbicara tentang nabi, ya, apakah Yesus ini dikatakan nabi? Ya benar, dia nabi. Nabi yang diurapi. Kalau dikatakan apakah Yesus itu yang melakukannya? Kalau berbicara tentang yang namanya menghidupkan orang mati, itu firman itu ada di dalam dirinya. Ya, firman itu ada di dalam dirinya. Firman Allah, logosnya Allah itu ada di dalam dirinya. Sehingga pada saat Yesus menghidupkan orang mati, ya, itu menegaskan bahwa dia itu diutus oleh Allah dan dia menghidupkan itu Allah sendiri melalui dirinya. Kalau berbicara tentang perantara, ya, ini kita berbicara tentang perantara. Makanya dikatakan, apakah jika kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, karena setiap nabi, ya, setiap nabi itu pasti akan bermujizat. Yang menjadi pertanyaan saya, satu, Nabi Muhammad yang kalian menyatakan itu adalah nabi, iman kalian menyatakan bahwa beliau adalah nabi, ya.
Pernahkah Nabi Muhammad bermujizat? Coba. Itu satu. Ini enggak apa-apa. Mujizat Nabi Muhammad satu saja ya. Nanti. Satu saya. Oke. Oh iya oke. Di Saya ayat berapa? Di ayat berapa? Di Al-Quran ya. Ya, lanjut. Ya lanjut. Oke. Nah itu. Ada nggak di dalam Al-Quran? Oke, di dalam Al-Quran nggak ada karena itu karena di dalam Al-Quran setahu saya. Oh, bentar ya. Oke, sorry ya lagi ini ya teman-teman ya. Nah, kalau berbicara tentang Nabi itu dia itu apa? Bermujizat. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu bermujizat? Karena setiap nabi dia harus bermujizat. Apakah dia itu bermujizat? Itu salah satunya. Nanti loading boleh kasih tahu saya di mana ayatnya. Mungkin saya itu kurang paham, tapi saya pengen tahu gitu loh. Nah, makanya orang-orang itu sangat marah. Salah. Mana dia tadi? Nah, Nazaret oleh Allah perantaran dia. Iya betul. Nah itu satu aja. Berikan saya satu contoh berikan saya satu ayat di mana Nabi Muhammad itu bermujizat. Di mana Nabi Muhammad itu bermujizat, satu aja. Kalau dibilang Al-Quran itu kalamnya Allah, oke, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah karena itu Allah sendiri yang berbicara katanya. Aku pun nggak tahu benar apa tidaknya, tapi itu kembali kepada iman masing-masing karena tidak ada yang menyaksikan. Nah, kalau misalkan ada di hadis, berikan saya satu hadisnya. Di mana hadisnya Nabi Muhammad bermujizat dan siapa saksinya? Gitu loh. Di mana Nabi Muhammad yang kalian menyatakan bahwa beliau adalah nabi, yang kalian percaya beliau adalah nabi, dia bermujizat karena syarat untuk menjadi nabi itu bermujizat. Gitu loh. Syarat untuk menjadi nabi itu adalah bermujizat. Nah, itu satu. Nah, kalau berbicara apakah Yesus itu perantara, dia membuktikan bahwa ya di dalam dirinya apa yang bermujizat, dia menyatakan bahwa dia itu adalah firman Allah. Dia membuktikan, menyatakan bahwa dia itu ya bernubuat, dia itu menghidupkan orang mati, ya betul. Kalau kita bilang apakah Yesus itu sendiri? Apakah Yesus itu sendiri yang menghidupkan orang mati? Kan firman sudah menjadi Allah, firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia sehingga ya pada saat orang mati dihidupkan itu, apakah bukan Allah itu sendiri yang menghidupkannya melalui perantara Yesus Kristus? Itu yang menjadi ini kita gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa apakah Yesus itu perantara, apakah Allah yang melakukannya? Makanya kan aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Bagaimana Yesus menyampaikan kalau tidak atas dari Allah itu sendiri yang ada di dalam dirinya, gitu loh. Nah, sama seperti yang kamu sampaikan tadi, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, kalau nabi-nabi sebelumnya yang dituliskan di dalam Alkitab, Allah menyampaikan langsung ya kepada Musa untuk membebaskan bangsa di tanah Mesir. Allah menyampaikan langsung kan, dengan cara apa? Memberitahukan gitu loh, bahwa benar dia diutus oleh Allah. Tetapi Yesus Kristus tidak, berbeda. Apakah ada Yesus mengatakan, "Hai Yesus Kristus, hidupkanlah orang mati itu"? Tidak ada begitu. Tidak ada. Ya. Hai Yesus Kristus, itu orang mati kau hidupkan, orang sakit kau sembuhkan, orang yang bukan begitu. Ini makanya saya katakan Yesus Kristus dengan nabi-nabi sebelumnya itu berbeda. Yesus adalah firman Allah sehingga dia membuktikan apa yang dinyatakan, apa yang dibuatkan itu benar-benar dari Allah. Benar-benar ada di dalam dirinya. Allah itu ada di dalam dirinya. Logosnya Allah ada di dalam dirinya. Berbeda dengan Musa, berbeda dengan Elia,
Berbeda dengan nabi yang lain. Hai Musa, bebaskanlah bangsa Israel dari tanah Mesir dengan cara begini-begini. Ada itu dia. Bukan gitu, beda. Makanya kita harus tahu dulu loh, Ding. Makanya kita harus pahami dulu. Makanya satu ya. Kalau di dalam Al-Qur'an mungkin nggak ada. Karena itu kalian percaya bahwa itu adalah kalamnya Allah. Benar tidak? Nah, saya minta di hadis yang menyaksikan ya Nabi Muhammad bermukjizat. Nah, oke, boleh saya minta ya. Harus dibedakan, loading. Harus dibedakan ya Yesus dengan nabi yang lainnya. Kalau dikatakan dia nabi, iya karena dia menerima firman Allah, dia bermukjizat gitu loh. Dikatakan dia nabi. Kenapa dia dikatakan guru? Dia mengajar. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena dialah yang menguasai langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi. Makanya di Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Dan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Itu Yesus sendiri menyatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan di Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Makanya dikatakan awal mula adalah firman. Begitu. Lanjut. Lanjut, Pastor Roding. Bang Palopo. Ya, Bang saya Palopo mau sedikit. masuk. Nanti dilanjut sama Pastor Roding. Jadi gini, Cak. Jadi tentang mukjizat itu sepertinya biasa aja sih kalau di dalam pemahaman Iya, sabar nanti itu kan pertanyaan buat Pastor Loding. Ya, saya sedikit nanti disambung. Nggak enak kalau saya jawab. Islam juga kok nggak kaji. Iya, nggak ini kan Pastor Loding nanti. Kalau saya sih berbeda. Nanti kan jurusannya ke sana, nggak enak kita tumpang tindih kan. Minta lah bang, bertanya. Nah, dia minta ini gimana Pastor Loding? Dia minta nggak enak, lagi orang lagi banyak loh. Ini teman-teman gimana nih? Ica lagi minta ini. Nanti saya kasih Papi Gembala. Nanti saya kasih Nanti itu mukjizat Nabi Muhammad. Nanti dikasih nanti. Sekarang aja dulu. Banyak. Biar satu-satu ada apa enggak? Oke lah kalau begitu silakan Pastor Loding, silakan. Biar enak ya kan satu-satu. Iya biar enak. Iya nanti dikasih biar enak Cak ya. Iya makanya dikasih itu kan lebih enak. Iya. Catat nanti. Catat di situ nanti habis Bang Palopo bernarasi baru Ica baca baru Sangga ya. Ini buka saja Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2040. Tunggu ya, Bukhari 3385 Muslim 2040. 20 40 ya? Iya 2040. 2040. Oh, 2040. Ya, silakan lanjut Papi Gembala lanjut. Ya sambil dibuka Cak ya. Jadi teman-teman kalau di dalam Islam itu mukjizat itu biasa aja. Jadi mukjizat itu adalah pemberian kelebihan kepada seseorang yang diberikan langsung oleh Allah, ya kan? Nah kalau untuk nabi atau rasul itu mukjizat. Kalau kita seperti manusia ini bisa kok diberikan juga, tapi bukan nama mukjizat, atau tapi dia karomah gitu kan? Nah ini teman-teman. Jadi jangankan hanya membangkitkan orang mati. Ketika baginda Jesus Christ itu diberikan mukjizat untuk membuat lagi bumi atau matahari 5 biasa aja. Nggak ada yang istimewa karena Allah itu pemberi mukjizat bukan bermukjizat gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu bermukjizat salah. Tuhan itu pemberi mukjizat seperti tadi yang dibacakan oleh Pastor Loding itu teman-teman. Saya diberikan mukjizat untuk mengubah Ica jadi kayak Luna Maya. Tring ya kan udah kayak Luna Maya nih. Tring. Iya kan? Itu